Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dengan kajian pada kali ini tentang Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia ini adalah simbol kegagahan dan kedikdayaan bangsa Romawi, atau lebih tepatnya Bizantium Romawi atau Romawi Timur. Ini merupakan salah satu imperium terbesar kedua dunia waktu itu setelah Persia. Namun sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW bahwa satu persatu kekuasaan terbesar di muka bumi akan jatuh di hadapan umat muslim. Tidak hanya Hagia Sophia, sebelumnya Persia, bahkan bangsa-bangsa lain juga tunduk di hadapan kekuasaan dan kekuatan dan kejayaan Islam. Jatuh di pelukan Umar bin Khattab, dilanjutkan dengan khalifah-khalifah yang lain. Islam mencatat bahwa sejarah runtuhnya Romawi di tangan Muhammad. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah penakluk Konstantinopel. Dan Konstantinopel merupakan imperium Romawi terbesar dengan simbol Hagia Sophia jatuh ke tangan Khilafah Utsmaniyah. Tepat 29 Mei tahun 1453, Hagia Sophia jatuh ke tangan Muslim. Dan ini merupakan simbol kemenangan Islam. Ini merupakan kisah nyata, kisah yang luar biasa. Mengapa tidak? Karena banyak khalifah yang berusaha ingin mewujudkan hadis ini, bahwa suatu saat Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat muslim. Ini sudah disebut oleh baginda Rasulullah SAW 15 abad yang lampau. Untuk mewujudkannya tidaklah mudah, karena Romawi memiliki senjata pasukan yang sangat kuat di muka bumi, bahkan mampu mengalahkan Persia yang jauh lebih besar darinya. Nah, untuk mewujudkan ini memang satu persatu khalifah umat Islam selalu gagal. Dan ternyata Muhammad lah yang menakluknya dengan gelar beliau Al-Fatih. Dengan usia yang masih muda, 22 tahun, melakukan strategi perang yang luar biasa. Bagaimana bisa beliau menaikkan kapal ke gunung dan memindahkannya serta menghalau bantuan kepada Romawi, sehingga pasukan Romawi pada itu kalang kabut, kehilangan strategi, sehingga pasukannya kalah dan Hagia Sophia jatuh ke pangkuan umat muslim. Nah, para hadirin sekalian, 85 tahun yang lalu Hagia Sophia sempat hilang karena pemerintahan sekuler yang menjadi pengganti keruntuhan Khilafah Utsmaniyah dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk mengubah segalanya. Turki yang merupakan simbol kedikdayaan dan kekuatan Islam runtuh seketika. Semua yang menjadi simbol Islam dirubah oleh Kemal Atatürk yang berhaluan sekuler. Bahkan azan pun beliau rubahkan dengan bahasa Turki. Semua syariat Islam diberhangus. Para mufti-mufti dibunuh yang tidak sesuai dengan keinginannya. Semua kegiatan dan gerakan Islam, madrasah, pesantren ditutup. Bahkan remaja-remaja putri pun dilarang berhijab. 85 tahun sudah berkuasa dan berlalu. Kemudian lahir sosok seorang presiden yang ingin mengembalikan citra Islam itu. Ingin mengembalikan kebangkitan Islam. Dia adalah Tayyip Erdogan. Nah, pada masa pandemi kemarin, beberapa catatan penting di berbagai belahan dunia. Ternyata Turki menggores sejarah baru. Selama 85 tahun, Masjid Hagia Sophia yang sebelumnya adalah gereja tertutup bagi khalayak ramai dan hanya menjadi museum. Beliau membukanya kembali
dan dikumandangkan azan untuk pertama kalinya. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, ternyata membuka izzah Islam, kemuliaan Islam, itu akan membuka rahmat Allah. Berkah langit akan turun, berkah yang ada di bumi akan naik. Seperti gayung bersambut, tidak lama setelah beliau membuka Hagia Sophia dan mengembalikan fungsinya menjadi masjid, dikumandangkan azan, kemudian Allah memberikan keberkahan kepada bangsa Turki. Terlebih lagi, beliau punya komitmen ingin membebaskan Palestina dari bangsa penjajah Israel. Tidak lama, di Laut Mediterania, Laut Hitam, Kaspia, memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Subhanallah, Turki mendapatkan keberkahan dari langit dan dikucurkan Allah dari bumi. Begitulah kalau orang memuliakan Islam, Allah akan tolong dia, akan Allah bantu dia. In tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agamamu. Akan menetapkan langkah-langkahmu, menguatkan langkah-langkahmu, sekalipun orang membenci kita. Walaupun negara-negara Arab seperti Mesir, bahkan Saudi Arabia membenci Turki ya, dari lama, karena mereka ini merupakan sekutu utama Israel dan Amerika. Jadi dari segi diplomasi saja mereka memang tidak suka dengan Turki dan Kuwait yang lebih dekat dengan Palestina. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi cadangan gas terbesar di Turki di Laut Hitam ini merupakan sumber kekayaan baru. Bahkan boleh jadi Turki ini menggeser Kuwait dan Saudi, bahkan Uni Emirat Arab dari segi kekayaan. Kita tidak bicara situ, tapi lebih luas bahwa komitmen Turki dalam membebaskan Palestina ini patut kita acungi jempol. Berbagai banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh bangsa Turki untuk kemerdekaan Palestina yang didukung oleh dua negara Asia, yaitu Malaysia dan Indonesia. Ini merupakan kabar yang sangat bahagia dan menyenangkan bagi bangsa Palestina sendiri. Hadirin yang berbahagia, ini sudah tertulis dalam Al-Quran. Wala amanu ahlal qura, wala amana ahlal qura, amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya ahlul qura, penduduk satu negeri itu, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, la fahtana alaihim, akan kami turunkan berkah minas sama, dari langit, wal ard, dan bumi. Jadi Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi berupa kekayaannya. Bahkan tercatat sebelum ini pun ketika Turki menaklukkan Konstantinopel, itu terjadi keajaiban. Buah yang musimnya biasa setahun sekali berbuah 4 kali dalam setahun. Bahkan ternak-ternak waktu itu melahirkan bayi-bayi kembar. Dan ini tidak pernah terjadi di bangsa manapun sebelumnya, kecuali pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kejadian yang menakjubkan kedua itu ketika akan terjadi penaklukan Konstantinopel pada masa Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Jadi ini mengulang kembali sejarah kebangkitan bangsa Turki. Mudah-mudahan ini merupakan kebangkitan kekuatan Islam baru di dunia yang selama ini menjadi sorotan bangsa Barat bahwa Islam itu terbelakang dan sebagainya, tidak memiliki kekuatan dari segi apapun, militer dan ekonomi sebagainya. Nah, ini merupakan kabar baru, kabar bahagia. Semoga kita juga mendapat kecipratan, karena pada saat pembukaan Hagia Sophia ternyata Qori kita diundang di sana untuk membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun dalam situasi pandemi virus corona, kita juga ternyata mendapat penghargaan dari bangsa Turki, terutama dari Presiden Tayyip Erdogan. Beliau sangat luar biasa. Saya kira berbeda dari bangsa-bangsa atau pemimpin-pemimpin Arab lain yang lebih memilih Amerika dan Israel sebagai sekutu karena lebih cinta kepada dunawi dan jabatan. Sampai di sini, insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.